Pada bab selanjutnya yaitu mengenai rekonstruksi sejarah Al-Qur'an yang dijelaskan pada materi bab 6 dan bab 7. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pada materi bab 6 yang menjelaskan mengenai kodifikasi Utsman bin Affan. Riwayat tentang pengumpulan kedua Al-Quran ini yang dilakukan oleh Zaid pada masa Khalifah ketiga, Utsman bin Affan secara garis besarnya serta riwayat-riwayat ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni kategori pertama yaitu riwayat versi mayoritas dan riwayat versi minoritas. Yang dimana riwayat versi mayoritas merupakan yang paling besar dan diterima secara luas di kalangan umat Islam. Riwayat ini juga muncul dari berbagai literatur, mulai dari hadis, tafsir Al-Quran, dan sampai karya-karya kesejarahan. Yang selanjutnya yaitu penyebaran mengenai Mushaf Utsmani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih penyebaran yang dilakukan oleh Mushaf Utsmani. Berbagai kesimpang siuran tentang Mushaf Utsmani ini pada gilirannya mengantarkan sejumlah sarjana muslim pada keyakinan bahwasannya naskah-naskah tersebut hilang tanpa bekas. Dan manuskrip kuno yang ada dewasa ini hanya dipandang sebagai salinan sempurna dari Mushaf Utsmani. Pandangan mengenai ini misalnya diekspresikan oleh Al-Jarqoni sejalan dengannya. Penelitian tentang naskah kuno Al-Quran ini mengungkapkan bahwasannya sebuah manuskrip Al-Quran tertua baik dalam lengkap maupun itu atau hanya sebagian saja yang ada dewasanya ini adalah berasal dari abad ke-2 Hijriah. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana sih karakteristik Mushaf Utsmani. Terdapat sejumlah pandangan yang mengungkapkan atau menjelaskan bahwasannya susunan surat dalam Mushaf Utsmani ini bersifat sangat ijtihadi. Sebuah ulama mengatakan, yaitu Al-Syu'ti, mengutip pendapat dari bahwasannya Utsman mengumpulkan beberapa lembaran atau suhuf Al-Quran ke dalam satu mushaf menurut tertib suratnya, yaitu murattaban lil suwarihi. Sementara itu, di tempat lain ia juga mengungkapkan bahwasannya suatu riwayat yang menyatakan bahwa Utsman memerintahkan komisinya untuk menempatkan surat-surat panjang secara berurutan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 7 yang dimana menjelaskan materi mengenai otentitas dan integritas sebuah Mushaf Utsmani. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat-singkatnya bagaimana sih perkembangan atau otentitas dan integritas Mushaf Utsmani. Hadis dan integritas Mushaf Utsmani ini secara doktrinal dipandang telah mencakup keseluruhan wahyu ilahi yang diterima oleh Nabi Muhammad yang semestinya dimasukkan ke dalam kompilasi tersebut. Nah, dalam tradisi Islam, perbedaan teknis antara hadis qudsi dan Al-Quran telah dikolaborasikan sedemikian rupa. Hal-hal yang ditekankan dalam pembedaan teknis ini saya akan menyebutkan antara lain, yakni Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat hadis qudsi. Kenisbatan Al-Quran ini semata-mata hanya kepada Tuhan, sedangkan penisbatan hadis qudsi kepada Tuhan bersifat kabaran. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai skeptisisme sekte Islam terhadap Mushaf Utsmani. Di dalam dunia Islam sendiri muncul sebuah keraguan di kalangan sekte-sekte tertentu terhadap sebuah integritas Mushaf Utsmani. Sektisisme semacam ini pada faktanya tidak dipijakan pada sebuah kritik historis atau kajian ilmiah yang mendalam tentangnya. Tetapi sebuah sekte ini lebih bertumpu pada prasangka dogmatis atau etis. Yang selanjutnya yaitu mengenai otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani dalam pandangan Barat.
dijelaskan bahwasannya kajian-kajian modern tentang Al-Quran ini di kalangan sarjana barat dan kenyataannya belum memunculkan atau serius sehubungan dengan keaslian dan integritas Al-Quran yang ada di tangan kita dewasa ini. Namun, sejumlah sarjana juga di kawasan Matahari Terbenam ini memang telah mengajukan dugaan-dugaan bahwasannya tentang pemalsuan bagian-bagian tertentu kitab suci telah dilakukan secara sengaja, tetapi sebuah argumen-argumen yang dikemukakan pun menopang tuduhan ini tampaknya tidak begitu substansial dan bisa dikesampingkan secara sederhana. Dan bahwasannya karya-karya Ignaz Goldziher dan Joseph Sachs telah membawa pengaruh nyata bahwasannya dalam bentuk skeptisisme hadis serta penerimaan terhadap gagasan Wangsborn akan menimbulkan sebuah kecenderungan serupa dalam bentuk skeptisisme Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.